Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. The power of simplicity. Jadi kekuatan penyederhanaan. Jadi sederhana. Ini kita lihat nih. Kekuatannya kayak apa? Teman-teman, pada suatu hari saya ngobrol sama teman-teman sesama pemusik gitu. Ya, kita itu sering karaoke. Kita itu hobi musik, Pak. Bahkan kalau saya sendiri itu suka ngeband, Pak. Jadi kurang enak kalau nggak main band gitu, memegang alat musiknya. Walaupun kadang kita kumpul di studio, nggak ngapa-ngapain, Pak. Nggak nyanyi, nggak apa, hanya ngobrol aja. Nah, bahasan kita waktu itu adalah improvisasi. Ya, improvisasi. Jadi kalau main musik itu kan ada improvisasi. Jadi improvisasi itu adalah membuat reka-reka, mereka-reka ya, yang semula itu standar kita bikin variasi gitu. Nah, waktu itu kita sepakat bahwa kalau mau improvisasi ya, kalau orang mau improvisasi ya, itu bisa kedengaran enak dan benar kalau sudah tahu partiturnya. Maksudnya gini, itu lagu ya, itu kan ada partiturnya. Kapan intronya, nadanya apa, nanti masuk ke refrain, nadanya apa, lalu penutup, nadanya apa. Nah, itu harus ada polanya dulu, polanya itu harus tahu dulu, nggak boleh improvisasi itu lepas dari partiturnya. Nah, jadi ya rumitnya improvisasi itu setelah simpelnya improvisasi, karena improvisasi itu ngawur, Pak, seperti orang ngawur, Pak, tapi nadanya masuk gitu aja. Taunya improvisasi, taunya yang simple, itu setelah yang rumit itu kita hafalkan gitu loh. Paham ya? Jadi setelah kita tahu yang benar ya, itu kan rumit ngapalin satu-satu, ini baris pertama, baris kedua, itu harus hafal dulu, baru kita bermain improvisasi ya. Jadi kita hafalkan yang sulit dulu, dihafalkan, baru kita bermain yang simple gitu. Nah, tadi kan kita bicara power of simplicity. Jadi yang simple itu ternyata itu bisa kita lakukan setelah kita tahu yang rumitnya gitu, Pak. Jadi orang yang sudah berpengalaman nih, misalkan bengkel itu udah bisa, oh simple ini masalahnya, karena dia sudah terbiasa tiap hari bertahun-tahun mempelajari mesin motor yang standar. Dia hafal persis, oh jadi kalau suara ini rusaknya di sini, bungka ininya aja, Pak, selesai. Jadi orang bisa simple setelah tahu yang rumit gitu. Jadi bukan berarti simple itu nggak tahu yang rumit gitu. Nah, ini saya mau cerita nih. Google coba Anda buka. Anda mau cari apa? Cari apa aja. Cari agama gitu, ada. Cari budaya, ada. Cari ilmu pengetahuan, ada. Gitu. Itu simple kan? Jadi di mata pengguna itu Google itu simple. Malah sekarang ada Google Map. Itu simple buat pengguna. Tapi Anda tahu nggak? Google itu dibuatnya kayak apa? Proses orang buat Google itu rumitnya kayak apa?
Nah, ini namanya sederhana setelah melampaui kerumitan. Jadi tahun 98 itu ada dua orang namanya Lenny Page ya. Lenny Page sama Sergey Brin. Lenny Page itu orang Amerika, Sergey Brin itu orang Rusia. Nah, kedua-duanya itu pecinta ilmu pengetahuan, Pak, dan teknologi. Nah, kebenaran juga Lenny Page ini putranya bapak dan ibu programmer. Jadi guru-guru besar semua di komputer. Nah, si Lenny Page ini sama Sergey Brin ini kuliah bareng, Pak, di Amerika. Nah, dia kemudian utak-utak, Pak. Dia kalau si Brin ini sejak SD udah kenal komputer, Pak. Jadi dia tahu komputer itu sejak SD. Jadi dia punya ketertarikan juga, dia rasa ingin tahunya besar. Si Sergey Brin ini. Sergey Brin ini bagaimana sesuatu bekerja, bagaimana prosesnya jalan, itu dia suka mengikuti. Dan orangnya rendah hati, Pak. Walaupun dia udah pinter ya, kuliahnya komputer, bapak ibunya juga komputer, dan itu master, Pak, bukan komputer biasa, profesor semua bapaknya. Itu dia rendah hati, Pak, tidak sombong, ya kan, nggak sombong, nggak besar kepala gitu kan. Nah, dia tidak puas dengan mesin pencari yang waktu itu ada, yaitu Yahoo ya. Dulu kan yang terkenal Yahoo ya. Yahoo, terus apalagi itu saya lupa. Nah, dia kepengin ini mesin pencari ini kurang sip menurut dia. Kurang sip gitu. Jadi si Sergey dan si Brin ini itu ngutak-ngutik program ini. Bahasa sininya ngulik gitulah, ngulik-ngulik. Nah, dia kepengin supaya orang banyak itu tambah puas gitu. Jadi ini ya, jadi niatnya memuaskan orang banyak gitu. Jadi, gitu, Pak. Jadi kemudian langkah-langkah apa yang dia lakukan, hal apa yang dilakukan adalah dia melakukan penelitian, Pak. Penelitian judulnya The Anatomy of Large Scale Hypertexted Web Search Engine. Jadi intinya gini, dia melakukan penelitian tentang search engine. Jadi preskripsinya, penelitiannya tentang search engine, ya kayak Yahoo itu gitu. Jadi bagaimana anatominya, gimana ya kan, ini di anatomi. Di large scale itu besar, skala dunia lah gitu. Nah, dia melakukan penelitian itu, yang dia lakukan di kamar kosnya, Pak. Di kamar kosnya menggunakan komputer bekas, Pak. Ya, itu dibeli dari kartu kreditnya dengan harga diskon. Jadi dia menggunakan alat-alat sederhana. Nah, pada awalnya hasil penelitian itu ditolak, Pak. Ditolak oleh Yahoo, Pak. Yahoo menolaknya. 4 September 1998 dia dengan dana seadanya dan minta bantuan ke saudara-saudaranya, itu dia mulai membangun kantor yang pertama. Dia sendiri aja lah, nggak usah ditawarkan ke perusahaan besar. Waktu itu Yahoo udah besar, Pak, dan kemudian dia menjalankan sendiri, Pak. Nah, sampai 10.000 pencarian per hari. Jadi orang search-nya itu 10.000 orang per hari, satu hari, Pak, itu. Nah, akhirnya dia tambah berkembang sampai akhirnya dia dijual di bursa saham perusahaannya.
dan akhirnya banyak yang minat, akhirnya dia meningkat dan tumbuh dan berkembang. Dia malah mengembangkan selain Google juga ada Gmail. Gmail itu punya dia, Pak. Google Dokumen juga dia yang menciptakan. Google Drive ya, denger ya. Google Voice sama Chrome. Chrome itu punya Google juga. Kemudian dia mengakuisisi YouTube, Pak. Jadi YouTube ini ternyata milik dari Brin tadi sama Sergey. Nah, kekayaannya Brin sama Sergey ini 2 kali ya, Pak ya. 87 miliar itu satu orang US dollar. Kalau rupiahnya 1,3 triliun rupiahnya itu satu orang. Jadi kalau 2 orang berarti kali 2. Berarti 1,3 triliun kali 2 itu kekayaannya. Nah, jadi kembali ke simplicity. Jadi kembali ke kesederhanaan. Jadi teman-teman, kalau Anda tampilkan ke orang lain itu sederhana, Pak. Bagaimana caranya orang membeli ke toko Anda itu gampang. Bagaimana caranya orang belajar di sekolahan Anda itu gampang. Jangan disulit-sulit gitu. Nah, yang ribet itu kita yang di dalam untuk supaya memperoleh penghasilan yang banyak, rezeki yang banyak gitu. Jadi niatnya jangan semata-mata untuk mencari uang, tapi untuk memuaskan orang lain, untuk mensejahterakan keluarga gitu kan. Jadi lebih ada nilainya gitu. Nah, demikian sharing saya mengenai Google. Jadi kita dengan tahu Google, kita tahu bahwa dia menawarkan kepraktisan buat kita. Orang yang mau menggunakan Google gampang, Pak. Ya, tapi yang menciptakan Google itu enggak semudah kita ngeklik apa yang kita mau cari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.